Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Paridoga saya Pratama dengan NIM 3010245 dengan nanti rekan saya Agung Pratama serta Askana Ilal Autor. Di sini saya akan menjelaskan tentang motherboard dan sistem bus. Yang pertama pengenalan motherboard dan sistem bus. Motherboard adalah papan sirkuit utama atau PCB yang menghubungkan semua komponen internal komputer. Komponen-komponen tersebut seperti prosesor, memori, perangkat penyimpanan, dan perangkat peripheral saling berkomunikasi satu sama lain melalui sistem bus. Sistem bus adalah kumpulan jalur yang menghubungkan komponen-komponen komputer. Sistem bus terdiri dari 3 jenis jalur utama, yaitu satu, saluran data yang digunakan untuk mentransfer data antara komponen-komponen komputer. Dua, saluran alamat digunakan untuk menentukan alamat dari komponen yang akan diakses. Tiga, saluran kontrol digunakan untuk mengontrol aliran data dan operasi komponen-komponen komputer. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran dikaitkan dengan lebar bus data karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Misalnya, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 6 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengamati port input atau output. Biasanya, bit-bit berorder lebih tinggi dipakai untuk lokasi memori atau port input atau output pada modul. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis bus. Contoh jenis bus yang beredar di pasaran saat ini adalah PCI, ISA, USB, SCSI, MCA, AGB. Semua memiliki keunggulan, kelemahan, harga, dan teknologi yang berbeda sehingga akan mempengaruhi jenis-jenis penggunaannya. Bus PCI, Peripheral Component Interconnect atau PCI adalah bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. PCI juga adalah salah satu bandwidth yang tinggi dan populer. Prosesor independen bus itu dapat berfungsi sebagai bus machine atau bus peripheral. Standar bus PCI ini dikembangkan oleh konsorsium PCI Special Interest Group yang dibentuk oleh Intel Corporation dalam beberapa perusahaan lainnya. Pada tahun 1992, tujuan dibentuknya bus ini adalah untuk menggantikan bus ISA ISCA yang sebelumnya digunakan dalam komputer IBM PC atau kompatibelnya. Bus ISA, industri komputer personal lainnya merespon perkembangan ini dengan mengadopsi standar sendiri, yaitu bus ISA atau industri standar arsitektur, yang pada dasarnya adalah bus PC atau AT yang beroperasi pada 8,33 MHz. Keuntungannya adalah bahwa pendekatan ini tetap mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan kartu-kartu yang ada. Oke, lanjut. Di sini adalah bus USB. Universal Serial Bus adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung, biasanya kepada komputer, namun juga digunakan di peralatan lainnya seperti konsol permainan, ponsel, dan PDA. Sistem USB mempunyai desain yang asimetris yang terdiri dari pengontrol host dan beberapa peralatan terhubung yang berbentuk dalam kutip pohon dengan menggunakan peralatan hub yang khusus. Desain USB ditujukan untuk menghilangkan perlunya penamaan expansion card ke ISA, komputer atau bus PCI, dan memperbaiki kemampuan plug and play dalam kurung pasang dan mainkan dengan memperbolehkan peralatan-peralatan ditukar atau ditambah ke sistem tanpa perlu meribut komputer. Ketika USB dipasang, ia langsung dikenal sistem komputer dengan berproses device driver yang diperlukan untuk menjalankannya. Oke, di sini ada bus SCSI. Small Computer System Interface adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh
pada tahun 1984. SCSI merupakan interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. SCSI menggunakan interface paralel dengan 816 atau 32 saluran data. Bus P1394 atau firewire, semakin pesatnya kebutuhan bus input-output berkecepatan tinggi dan semakin cepatnya prosesor saat ini yang mencapai 1 GHz, maka perlu diimbangi dengan bus kecepatan tinggi juga. Bus SCSI dan PSC tidak dapat mencukupi kebutuhan saat ini, sehingga dikembangkan bus performance yang tinggi yang dikenal dengan firewire. Lalu P1394 memiliki kelebihan dibandingkan dengan interface input-output lainnya, yaitu sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan. Pada kenyataannya, P1394 tidak hanya populer pada sistem komputer, namun juga pada peralatan elektronik seperti pada kamera digital, VCR, dan televisi. Kelebihan lain adalah penggunaan transmisi serial singkat, tidak memerlukan banyak kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askanel Autor akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu bagaimana cara motherboard dan sistem bus bekerja. Analogi. Cara kerja motherboard dan sistem bus dapat dianalogikan dengan sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia terdiri dari neuron-neuron yang saling terhubung. Neuron-neuron tersebut mengirimkan sinyal-sinyal listrik untuk mengontrol berbagai organ dan fungsi tubuh. Pada komputer, sistem bus berfungsi untuk mengirimkan data, alamat, dan sinyal kontrol antara komponen-komponen di dalam komputer. Data tersebut dapat berupa angka, huruf, gambar, atau suara. Misalnya, ketika Anda mengetik huruf A di keyboard, huruf tersebut akan dikirimkan ke prosesor melalui sistem bus. Prosesor kemudian akan memproses huruf tersebut dan menampilkannya di layar monitor. Selanjutnya yaitu hubungan cara kerja motherboard dan sistem bus dengan sistem bilangan. Sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner adalah sistem bilangan yang menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Setiap simbol biner mewakili 1 byte. 1 byte dapat mewakili 1 byte data, 1 byte alamat, atau 1 byte kontrol. Pada sistem bus, sistem bilangan biner digunakan untuk mengirimkan data, alamat, dan sinyal kontrol. Hal ini dikarenakan sistem bilangan biner lebih efisien dalam hal penggunaan kabel dan komponen. Misalnya, jika Anda ingin mengirimkan bilangan desimal 10 ke prosesor, maka bilangan tersebut akan diubah menjadi bilangan biner. Bilangan desimal 10 setara dengan bilangan biner 1010. Bilangan biner 1010 ini kemudian akan dikirimkan ke prosesor melalui sistem bus. Bilangan desimal. Sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan 10 simbol, yaitu 0 sampai 9. Sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal dapat digunakan untuk sistem bus, tapi biasanya hanya digunakan untuk keperluan tertentu seperti debugging. Misalnya, sistem bus dapat digunakan sistem bilangan desimal untuk mengirimkan alamat memori. Alamat memori biasanya direpresentasikan dalam bentuk bilangan desimal. Sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal adalah sistem bilangan yang menggunakan 8 simbol, yaitu 0 sampai 7. Sistem bilangan oktal sering digunakan dalam bidang komputer karena setiap digit oktal mewakili 3 byte biner. Sistem bilangan oktal dapat digunakan untuk sistem bus, tetapi biasanya hanya digunakan untuk keperluan tertentu seperti debugging. Misalnya, sistem bus dapat menggunakan sistem bilangan oktal untuk mengirimkan data yang berukuran kecil. Data yang berukuran kecil dapat direpresentasikan dalam bentuk bilangan oktal dengan lebih efisien daripada dalam bentuk bilangan biner. Sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol, yaitu 0 sampai 9, A sampai A sampai F. Huruf A sampai F mewakili angka 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Dalam sistem bilangan desimal, sistem bilangan heksadesimal dapat digunakan untuk sistem bus, tapi biasanya hanya digunakan untuk keperluan tertentu, seperti debugging. Misalnya, sistem bus dapat menggunakan sistem bilangan heksadesimal untuk mengirimkan data yang berukuran besar. Data yang berukuran besar dapat direpresentasikan dalam bentuk bilangan heksadesimal dengan lebih efisien daripada dalam bentuk bilangan biner.
Jadi untuk kesimpulannya adalah motherboard dan sistem bus adalah komponen penting yang memungkinkan komputer untuk bekerja. Sistem bus menggunakan sistem bilangan biner untuk mengirimkan data, alamat, dan sinyal kontrol antara komponen-komponen di dalam komputer. Lalu untuk kesimpulan mengenai sistem bilangan desimal, oktal, dan heksadesimal adalah sistem bilangan yang dapat digunakan untuk sistem bus. Sistem bilangan biner adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan untuk sistem bus karena lebih efisien dalam penggunaan kabel dan komponen. Terima kasih, ini adalah sumber-sumber materi yang saya dan Parits dan Aska ambil. Dan sekian untuk penjelasan dari video hari ini. Mohon maaf bila kita ada salah penjelasan mengenai suatu materi atau yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.